Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Angel Aijana Pitupulu dengan NIM 12S24056. Di sini saya akan menjelaskan T07. T07 disjoint. Pada tugas terstruktur kali ini kita akan melakukan analisis kembali terhadap studi kasus akademik simulator serta mengembangkan sebuah fitur tambahan. Ini rethinking untuk akademik driver 1. Bila diperhatikan, terdapat sebuah persoalan dari studi kasus akademik simulator, yaitu robustness. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam operasional kegiatan akademik satu tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler, odd dan even, sementara dan sebuah semester antara short. Dalam 1 semester dapat dilaksanakan lebih dari 1 mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah pada 1 semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen dan tim dosen dengan konfigurasi yang dapat berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, THS, dan AZP, namun pada pelaksanaan berikutnya diampu oleh GPS dan THS. Setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester di 1 tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberi nilai hasil dari serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester mendatang. Bila hal di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan course history mulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah course tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Lebih lanjut, untuk setiap periode dapat disajikan daftar mahasiswa atau enrollment dan mengikutinya beserta prestasi grade yang diraihnya. Where's the disjoint? Jadi pada studi kasus sebelumnya belum secara jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaannya pada 1 semester di 1 tahun akademik serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunya. Hal ini berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contoh, mata kuliah Astrudet dibuka setiap tahun akademik pada semester ganjil atau odd. Pada tahun akademik 2021 dan 2022 diampu oleh GPS dan THS. Tahun akademik mendatang mata kuliah ini masih dibuka, namun bisa saja oleh pengampu yang berbeda. Perhatikan solusi Anda. Pada solusi yang baik, seharusnya situasi ini tidak mengakibatkan perubahan pada data pelaksanaan mata kuliah di tahun akademik selanjutnya. Jadi apa yang harus diubah? Ini ada daftar operasi yang diperlukan pada solusi. Yang pertama, menambah data dosen atau lecture. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Menambah data mahasiswa atau student. Fitur ini juga telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Sama seperti nomor 3, menampilkan data mahasiswa secara rinci atau student detail. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Menambah data mata kuliah. Fitur ini telah dikembangkan namun perlu dilakukan perubahan, yakni dengan cara tidak menyertakan tahun akademik, semester pelaksanaan, serta dosen pengampu. Menambah data periode pelaksanaan perkuliahan atau course opening. Sebuah periode pelaksanaan perkuliahan pada dasarnya merupakan jabatan dari persoalan yang dikemukakan pada awal tugas ini. Menambah data pengambilan mata kuliah atau enrollment. Fitur ini telah dikembangkan sebelumnya namun perlu dilakukan perubahan relasi. Sebelumnya relasi dilakukan dengan mata kuliah course. Kini dengan periode pelaksanaan perkuliahan course opening. Pemberian nilai pada pengambilan mata kuliah grading. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang ke-8, pemberian nilai remedial pada pengambilan mata kuliah atau remedial. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Satu fitur tambahan yang perlu dikembangkan adalah menampilkan sejarah pelaksanaan mata kuliah atau course history. Kemudian ada yang pertama, tugasnya adding new course atau change. Terjadi perubahan dalam menambahkan data mata kuliah. Kini sebuah mata kuliah hanya terdiri dari 4 buah data, yakni kode mata kuliah atau code, nama mata kuliah name, kredit, nilai minimum atau passing grade. Dengan demikian, format masukan yang diperlukan menjadi ini. Kemudian ada add new course opening. Berikutnya kita perlu mengembangkan fitur untuk mendapat data periode pembukaan mata kuliah. Sebuah periode mata kuliah dapat direpresentasikan dengan atribut kode mata kuliah atau course code, tahun akademik pelaksanaan atau academic year, semester, serta daftar dosen pengampu atau lecture list. Format masukan yang diberikan telah dibuat di sini. Perlu diperhatikan bahwa pada dosen pengampu ditulis dalam bentuk inisial dan dapat saja terdiri dari beberapa inisial untuk mata kuliah yang diampu bersama.
inisial dosen yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Pembukaan mata kuliah atau course opening hanya dapat dilakukan bila mata kuliah, course, dan dosen terkait sudah terlebih dahulu terdaftar dalam simulator. Kemudian untuk course history, fitur ini digunakan untuk menampilkan sejarah pelaksanaan suatu mata kuliah diurutkan mulai dari pertama kali dibuka. Pada fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa beserta prestasi yang telah dicapainya pada suatu periode pelaksanaan tertentu. Ini juga ada format perintah yang diberikan. Kemudian ini ada contoh inputan yang diberikan dan ini output yang diharapkan. Di sini saya akan mulai menjelaskan untuk model course. Nah, jadi untuk baris pertama, package academic model, ini menentukan lokasi folder tempat file course ini berada. Jadi fungsi ini biasanya diletakkan di dalam package bernama model atau entity. Kemudian ada public class course pada baris ke-8. Kata kunci public di sini ini adalah access modifier, yang berarti kelas course ini dapat diakses dan digunakan oleh kelas-kelas lain di seluruh proyek kita. Bahkan jika ini ada berada di package yang berbeda, misalnya dari Academic Driver 1. Untuk kelas course ini mendefinisikan bahwa ini adalah cetak biru atau blueprint yang membuat objek mata kuliah. Kemudian ada atribut. Jadi ini adalah atribut di mana data inti dari sebuah mata kuliah disimpan. Private di sini ini adalah penerapan enkapsulasi. Jadi semua atribut dibuat private agar tidak bisa diubah atau diakses secara sembarangan dari luar kelas ini. Jadi data hanya bisa dimodifikasi lewat metode yang sudah disediakan nanti, yaitu get dan set. Di sini ada 4 atribut. Kode itu untuk kode mata kuliah berupa string. Name itu untuk nama mata kuliah berupa string juga. Credit ini untuk jumlah SKS itu berupa angka atau integer. Dan terakhir passing grade, ini untuk nilai minimum lulus berupa string. Kemudian kita masuk ke kode selanjutnya. Ini adalah constructor. Jadi fungsi constructor ini adalah metode khusus yang pertama kali dipanggil saat kita membuat objek baru menggunakan kata kunci new. Contohnya new course, lalu dimasukkan kode, dimasukkan nama mata kuliah, dimasukkan SKS-nya berapa, dan dimasukkan passing grade-nya. Kemudian ini parameternya menerima 4 nilai dari luar, yaitu menerima kode, nama, kredit, dan passing grade. Kemudian di sini ada kata kunci this. Jadi karena nama parameternya ini sama persis dengan nama atribut di kelas, Java bisa bingung mana yang dimaksud. Maka penggunaan this code ini secara eksplisit merujuk pada atribut milik kelas yang course, sedangkan kode tanpa this merujuk pada nilai yang dikirimkan lewat parameter. Kemudian di sini ada get code, get name, get credit, dan get passing grade. Ini adalah metode get. Jadi mengapa kita menggunakan metode get? Karena atribut ini bersifat private. Jadi kelas luar nggak bisa membaca data dengan get course. Jadi mereka harus memanggil metode get seperti course get code. Ini juga memberikan akses hanya baca dari luar kelas yang terhadap data yang kita simpan. Kemudian ada metode set. Jadi setter ini memberikan jalan untuk mengubah data setelah objek dibuat. Kita masuk ke model yang kedua, yaitu course opening. Yang pertama ini deklarasi package dan import. Untuk import Java ArrayList dan Java OuterList, kita mengimport struktur data list dari Java. Karena satu mata kuliah bisa diampu lebih dari satu dosen, penggunaan list adalah pilihan yang sangat tepat untuk menampung koleksi data dosen secara dinamis. Kemudian ada ini menunjukkan
bahwa course opening bertindak sebagai entitas transaksional atau junction. Private course ini sangat penting. Kita tidak perlu menyimpan ulang detail mata kuliah. Kita hanya perlu menyimpan referensi objek course secara utuh. Jadi jika ada perubahan pada objek course nanti, course opening akan otomatis mendapatkan data terbaru. Untuk private list lecture ini pada baris ke-14, sama seperti mata kuliah, kita menyimpan daftar objek lecture yang sebenarnya bukan sekadar inisial saja. Ini memudahkan kita mengambil email atau nama lengkap si dosen nantinya. Kemudian ada academic year. Ini menyimpan periode spesifik kapan mata kuliah dibuka. Kemudian ada ini adalah constructor dan defense scoping. Jadi ini bagian dari new release atau lecture. Ini disebut praktik defense scoping. Jadi jika kita hanya menulis this lecture sama dengan lecture, maka objek course opening akan berbagi referensi list yang sama dengan kelas luar. Jadi kelas luar misalnya driver 1 mengubah isi list di sini, maka data di dalam course opening juga akan ikut berubah tanpa disengaja. Dengan membuat new release ini kita menduplikasikan isi list sehingga data di dalam course opening menjadi aman atau enkapsulasi dan terisolasi dari perubahan di luar. Kemudian di sini ada metode get. Metode ini memberikan akses baca dari luar untuk mendapatkan referensi objek course, academic year, semester, dan lectures. Kemudian ini helped method. Jadi fitur course history di tugas T07 ini menuntut output dengan format spesifik untuk dosen pengampu, yaitu inisial email. Jadi kita membuat helper method ini agar kelas utama atau drivernya tidak perlu pusing memikirkan cara menggabungkan teks. Jadi driver cukup memanggil formatted lectures. Kemudian ada penggunaan string builder. Ini cara yang jauh lebih efisien dan hemat memori dalam Java untuk menyambung teks, yaitu string concatenation di dalam perulangan atau looping dibandingkan menggunakan operator. Kita masuk ke model berikutnya, yaitu enrollment. Yang pertama ini adalah sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita mulai dari kode yang ini. Jadi pada bagian ini saya mendefinisikan apa saja data untuk menyusun sebuah entitas pengambilan mata kuliah atau enrollment. Untuk yang pertama ada identitas relasi, yaitu ada course code, academic year, dan semester. Ketiga atribut ini sama-sama berfungsi sebagai kunci pencarian untuk mengetahui periode mata kuliah mana mahasiswa ini mendaftar. Kemudian ada student name. Ini kunci untuk mengetahui siapa mahasiswa yang mengambil kelas tersebut. Kemudian ada grade dan previous grade. Ini digunakan untuk melacak prestasi mahasiswa, atau previous grade ditambahkan khusus untuk mendukung fitur pemberian nilai remedial pada pengambilan mata kuliah yang diminta dalam spesifikasi simulator akademik. Kemudian ini ada konstruktor yang disesuaikan agar hanya menerima 5 parameter. Jadi konstruktor ini menangani pembuatan objek enrollment baru. Biasanya ini dipanggil saat perintah enrollment add dieksekusi. Kemudian masuk ke metode get dan set. Ini adalah penerapan enkapsulasi. Kita memberikan akses yang terkontrol untuk membaca get dan mengubah atribut atau set. Kemudian masuk ke kode berikutnya, yang ini dari baris 75 sampai ke 85. Ini bagian terbaik dari kelas enrollment. Jadi daripada kita meletakkan logika pengecekan share remedial di kelas driver, kita bisa meletakkannya langsung di dalam kelas enrollment ini. Jadi ini sejalan dengan prinsip high cohesion. Kondisi 1, this grade equals none. Ini memastikan bahwa mahasiswa sudah punya nilai awal. Jadi kalau dia nggak punya nilai awal, dia nggak mungkin remedial.
Kemudian kunci 2, this previous grade equals none. Ini memastikan mahasiswa hanya boleh remedial 1 kali. Jadi jika previous grade-nya sudah bernilai, misalnya nilainya E, berarti dia sudah pernah remedial, sehingga metode akan langsung mengembalikan nilai false atau gagal. Jadi jika syaratnya terpenuhi, nilai lama digeser ke previous grade dan grade saat ini ditimpa dengan nilai remedial yang baru, dan ia akan mengembalikan true agar program utama tahu bagaimana operasi ini akan sukses. Kita masuk ke model selanjutnya, yaitu model lecture atau dosen. Di sini pada baris ke-7 ada kata kunci extend. Ini adalah inti konsep dari pewarisan, yang berarti kelas lecture mewarisi semua atribut dan metode dari kelas person. Kemudian kita masuk ke atribut si dosen dari baris ke-8 sampai ke-10. Di sini saya mendefinisikan atribut yang khusus hanya dimiliki seorang dosen, yaitu ada NIDN atau nilai induk dosen nasional, inisial si dosen, dan email si dosen. Di sini saya tidak melihat atribut nama atau prodi karena atribut ini sudah disimpan di kelas induknya, yaitu kelas person. Kita masuk ke kode berikutnya. Ini adalah konstruktor dan kata kunci, yaitu super. Jadi saat kita membuat objek dosen baru, saya tetap minta semua informasi lengkap mulai dari NIDN, inisial, nama, email, dan prodi. Jadi untuk supername atau prodi ini perintah wajib saat menggunakan konsep pewarisan atau inheritance. Perintah ini mengirimkan nilai nama dan prodi ke konstruktor kelas induk atau person untuk diurus dan disimpan di sana. Jadi pemanggilan super harus selalu dalam baris pertama di dalam konstruktor. Jadi setelah person selesai mengurus nama dan prodi, barulah kelas lecture ini menyimpan NIDL, inisial, dan email punya si dosen menggunakan kata kunci this. Kemudian di sini saya menggunakan metode get dan set. Jadi untuk NIDN, inisial, dan email saya menggunakan this seperti biasa karena atribut ini sudah ada di dalam kelas ini. Untuk super get name dan super set name, jadi karena atribut nama disimpan di kelas induk atau di kelas person, kemungkinan ini bersifat private di kelas person. Kelas lecture tidak bisa mengakses secara langsung. Oleh karena itu saya menggunakan metode get dan set untuk milik kelas induk dengan menggunakan kata kunci super. Ini memastikan bahwa kelas luar tetap bisa menerima nama dosen melalui kelas lecture ini. Kita masuk ke kelas person. Jadi tujuan utama kelas person ini, jadi dalam sistem akademik ada entitas seperti dosen dan mahasiswa. Jadi keduanya ini sama-sama manusia yang pasti memiliki nama dan program studi. Jadi daripada kita menulis ulang atribut nama dan prodi setiap kelas, kita bisa membuat kelas person sebagai blueprint atau cetak biru dasar. Ini penerapan kunci don't repeat yourself agar kode lebih rapi dan efisien. Kita masuk ke atribut dasar. Ada name dan prodi. Ini dibuat private karena saya menerapkan prinsip enkapsulasi. Atribut nama dan prodi ini disembunyikan dari akses langsung kelas luar untuk menjaga keamanan data. Keduanya ini bertipe string karena nama dan program studi terdiri dari beberapa huruf atau karakter. Kemudian ada konstruktor. Konstruktor ini bertugas untuk mengisi nilai awal saat objek personnya diciptakan. Jadi koneksinya ini dengan kelas lecture atau dosen. Jadi tadi kan ada baris super, nama, dan prodi dalam konstruktornya si lecture ini. Jadi perintah super ini secara langsung memanggil dan menjalankan konstruktor si person. Jadi kelas person ini yang sebenarnya bekerja menyimpan nama dan prodi dari si dosen. Kemudian di sini ada metode get. Jadi ini untuk membaca data, dan ini contohnya saat kelas si dosen memanggil super get name, metode get ini
yang sebenarnya merespon dan mengembalikan nilai return yang tersimpan. Kemudian ada metode set. Jadi ini pintu masuk untuk mengubah data setelah objek dibuat. Jadi pada suatu saat jika ada dosen atau mahasiswa yang pindah program studi atau memperbaiki penulisan nama, metode ini bisa dipanggil. Misalnya person set prodi menjadi informatics. Kita masuk ke modelan terakhir, yaitu student. Yang pertama ada pada baris ke-7 ada deklarasi kelas dan inheritance. Jadi ini sama seperti dosen. Kelas student ini bertindak sebagai kelas turunan dari kelas person. Jadi secara konsep ini menyatakan bahwa mahasiswa itu adalah person. Oleh karena itu, mahasiswa otomatis memiliki atribut nama dan prodi tanpa perlu ditulis ulang di dalam kelas student ini. Kemudian ada private string name dan private integer year. Jadi ini adalah atribut spesifik yang dimiliki mahasiswa. Saya menggunakan tipe data string untuk name karena seringkali name ini bertipe karakter atau forma khusus dan tidak operasi matematika atau tidak semuanya angka. Contohnya seperti name saya 12S, jadi ada S nya di situ. Itu tidak termasuk ke dalam integer, jadi saya menggunakan string. Dan integer year karena tahun ini sudah pasti angka. Jadi kedua ini saya set menjadi private karena untuk menjaga enkapsulasinya. Kemudian ada constructor. Jadi saat objek student baru dibuat, saya meminta data lengkapnya. Untuk supernama dan prodi, ini barisnya mendelegasikan tugas penyimpanan nama dan prodi ke kelas personnya. Kemudian sisanya seperti nama dan name ini disimpan secara lokal di dalam kelas student menggunakan this. Kemudian ada metode get dan set ini. Jadi untuk mengakses name dan tahun, kelas mengembalikan nilainya sendiri, yaitu this name dan this year. Untuk mengakses nama prodi, kelas ini minjam pintu dari kelas induknya menggunakan super get name. Ini super get name yang tadi, dan super set name. Ini untuk menjaga agar semua logika terkait dan terpusat di suatu tempat, yaitu di kelas person. Kita masuk ke main code-nya atau ke driver 1. Di sini kita masuk langsung ke sini. Jadi di awal program saya buat 5 buah array list. Array ini berfungsi sebagai basis data sementara untuk menyimpan semua objek dosen, mata kuliah, mahasiswa, course opening, dan pengambilan nilai selama program berjalan. Kemudian ada metode while ini. Jadi ini adalah loopingan yang programnya akan terus membaca input dari terminal. Jadi jika inputnya nanti berupa triple dash, maka program akan berhenti dan berlanjut ke pencetakan output akhir. Namun jika tidak, maka akan menggunakan split tanda pagar untuk memecah teks menjadi potongan data di mana elemen pertama input segment 0 adalah nama, misalnya course add. Jadi untuk perintah lecture add ini, course add, untuk perintah course add di sini, dan perintah student add ini logikanya seragam. Gunanya untuk menangkap data dari input segment, melakukan validasi duplikasi dengan melakukan looping ke dalam array list terkait. Kemudian jika is duplikatnya atau tidak duplikat, maka objek baru dibuat dengan kata new dan dimasukkan ke dalam list add. Masuk ke course open. Ini daripada kita membuat mata kuliah baru atau programnya mencari referensi objek course dan daftar kuliah yang terdaftar. Jadi jika semuanya valid dan tidak bernilai nol atau semua dosen ketemu, barulah kita membuat instansiasi course opening. Dan ini memastikan kelas tidak bisa dibuka jika mata kuliah atau dosennya fiktif. Kemudian ada enrollment add. Program memvalidasi apakah mahasiswa dan course opening yang dituju benar-benar ada. Jika salah satunya tidak ada atau program mencetak, maka program akan mencetak error atau invalid student. Kemudian masuk ke
enrollment grade, enrollment add. Program nanti akan memvalidasi apakah mahasiswa dan course opening yang dituju benar-benar ada. Jika salah satunya nggak ada, program mencetak pesan error. Kemudian untuk enrollment grade dan enrollment remedial. Jadi program nanti akan mencari objek enrollment yang matching. Misalnya kodenya name, tahun, atau semester yang sama persis, lalu memanggil metode setGrade dan apply remedial yang sudah saya siapkan dengan rapi di kelas model sebelumnya. Kemudian ini jadi ini ada cuman di sini sampai kode ke bawahnya ini ada student details yang pertama ini, student details di sini. Jadi student details ini untuk penghitungan IPK atau GPA. Saya menggunakan hashmap atau string hashmap string enrollment latest enrollment for course. Jadi ini ada mengulang kelas. Jadi jika mahasiswa mengambil kelas yang sama 2 kali, maka ini hanya akan menyimpan nilai yang paling baru dengan memanfaatkan metode pembantu isi letter enrollment. Jadi setelah mendapatkan nilai terbaru, program nanti melakukan konversi nilai huruf ke angka dan menghitung nilai total point dikali SKS dan membaginya dengan total SKS untuk mendapatkan IPK. Kemudian ada course history. Jadi saya akan mengumpulkan semua course opening dari mata kuliah yang dicari ke dalam sebuah list bernama course history. Saya menggunakan collection sort dengan komparator custom sesuai dengan spesifikasi contoh output soal. Program nanti menurutkan semester terdahulu, yaitu ganjil, kemudian ke genap, kemudian ke semester pendek, lalu mengurutkannya menjadi berdasarkan tahun akademik. Jadi saat mencetak course history, program akan mencari sebuah enrollment yang terkait dengan periode dan mencetak riwayat mahasiswanya lengkap dengan nilai remedial di dalam kurung jika ada. Kemudian ini bagian output akhirnya ini adalah dam data atau bagian output akhir. Jadi setelah perintah triple dash diterima, blok kode paling bawah bertugas mencetak seluruh isi memori, yaitu dosen, mata kuliah, mahasiswa, dan enrollment secara berurutan persis sesuai dengan format yang diminta oleh spesifikasi akademik simulator. Jadi sekian dari penjelasan saya, Pak. Terima kasih.